Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Faizah. Kita hari ini akan belajar untuk membahas soal-soal di bab kemagnetan dan pemanfaatannya, kelas 9 IPA semester 2. Di bab pertama ini ada soal di lembar kerja siswa. Yang pertama adalah hewan yang memanfaatkan prinsip kemagnetan, ya, itu pilihannya ada ayam, merpati, capung, kadal. Jawaban yang tepat adalah merpati, karena tidak semua hewan itu bisa mengenali medan magnet yang ada di bumi, dan merpati itu mempunyai partikel-partikel magnet di tubuhnya yang bisa mengenali medan magnet bumi, sehingga merpati itu kalau diterbangkan ke suatu tempat dia bisa balik tanpa tersesat. Jawabannya B. Nomor 2, benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut, yang ditarik lemah itu yang A, paramagnetik. Itu adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Kemudian ada diamagnetik, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Ada ferromagnetik, itu adalah benda yang kuat ditarik oleh magnet. Kemudian ada magnetik, itu benda yang bersifat magnet. Berarti jawabannya yang ditarik lemah oleh magnet adalah A, paramagnetik. Nomor 3, jika sebuah baja digosok dengan arah seperti gambar berikut, maka ujung ki akan memiliki ujung ki yang ini ada sebuah baja, ya. Kemudian ini ada magnet, ini kutub utara, ini kutub selatan, arahnya ini, ya. Ini anak panahnya. Nah, bagaimana dengan bajanya ini akan menjadi magnet dan kutub-kutubnya itu P jadi kutub apa, Q jadi kutub apa. Nah, misalkan ini ya. Ini yang ujung pensil saya itu sebagai kutub selatan. Ini sebagai magnet, pura-puranya ya, sebagai magnet. Yang bagian hitam adalah ini yang hitam sebagai kutub selatan. Kemudian kita akan membuat baja ini menjadi bersifat magnet dengan cara digosok dengan magnet permanen ini dengan arah yang sama seperti pada gambar, dan ujungnya ini sebagai ujung selatan. Caranya seperti ini ya. Ini arahnya berarti dari sini ya, ikut alur dari panahnya seperti ini. Kita gosok dari ini, arahnya berarti dari Q ke P ya. Kita gosok dari Q ke P, terus angkat searah ya, tidak boleh bolak-balik. Kalau bolak-balik nanti magnet elementer yang ada di baja tidak akan bisa menjadi rapi dan teratur, sehingga baja tidak bisa bersifat magnet, sehingga harus dari Q ke P seperti ini. Gosok, kemudian angkat, gosok, angkat, gosok, angkat. Begitu ya, bisa dilakukan beberapa menit ya, mungkin sekitar 3-5 menit. Nanti bisa baja ini akan bersifat magnet. Nah, pertanyaannya adalah magnet yang terbentuk ini bagaimana dengan kutub-kutubnya? Kutub utara yang mana, selatan yang mana? Ingat, prinsipnya adalah bagian dari baja atau bahan lain yang mau dijadikan magnet apapun itu, bagian yang pertama bertemu dengan ujung magnet itu menjadi kutub senama. Ini kan tadi kutub bawah, kutub selatan ya. Berarti Q yang bersentuhan langsung dengan kutub selatan, maka otomatis Q menjadi kutub selatan. Senama artinya namanya sama. Yang bersentuhan dengan kutub Q adalah kutub selatan. Ya. Jadi Q menjadi selatan, otomatis yang P jadi utara. Maka jawabannya B. Nomor 5, peralatan yang bekerja menggunakan prinsip elektromagnetik adalah, ini ada kipas angin, jam tangan, lampu listrik, dan kompor listrik. Jawaban yang tepat adalah kipas angin. Jadi di kipas angin itu ada ada bagian-bagian atau elemen, ada bagian yang namanya bagian yang tidak bergerak, itu namanya
stator ya. Ini ada stator, kemudian dililiti dengan kawat ya, dililiti dengan kawat atau menjadi sebuah kumparan. Nah, ini kemudian dialiri arus listrik. Terus di tengahnya nanti akan dipasang dengan rotor atau bagian yang bergerak. Nah, ini ada magnetnya di sini ya. Ada magnetnya, terus di tengah ada asnya ya. Asnya itu nanti dihubungkan dengan baling-baling kipas. Nah, ini yang di bagian statornya yang tidak bergerak ini, kumparan yang ini ketika dialiri arus listrik, otomatis daerah di sekitar kumparan akan menjadi medan magnet atau daerah yang masih bisa dipengaruhi oleh magnet. Kemudian bertemu dengan kutub-kutub di magnet yang ada di rotor ini, rotor bagian yang bergerak ini, maka nanti akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan namanya gaya Lorentz ya. Jika kutub yang senama antara kutub yang ada di rotor dengan kutub-kutub yang terbentuk dari dari statornya, ini dari kumparannya, maka yang senama nanti akan tolak-menolak mengakibatkan nanti stator bergerak. Stator bergerak ini di bagian stator tengahnya nanti ada as ya, ada as atau sumbu yang akan dihubungkan dengan baling-baling sehingga nanti baling-balingnya bisa berputar ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi peralatan yang menggunakan prinsip elektromagnetik adalah kipas angin ya. Jawabannya A.